Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urfa Hamdani Jamal dengan NIM 17180080. Mata kuliah Administrasi, Supervisi, dan Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan kembali materi yang Bapak berikan tentang administrasi ketatausahaan sekolah. Yang pertama, pengertian administrasi ketatausahaan sekolah. Nah, di sini tata usaha atau sering juga disebut tata laksana merupakan bagian dari keseluruhan proses administrasi. Nah, di sini juga meningkatkan aktivitas dan efisiensi menurut proses administrasi dengan menyediakan segala data dan informasi yang diperlukan sehingga administrasi tersebut berjalan dengan lancar. Kemudian di samping itu, tata usaha juga diartikan sebagai kegiatan melakukan penentuan segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk digunakan sebagai bahan kegiatan oleh pimpinan yang meliputi segenap kegiatan mulai dari pembuatan, pengolahan, penataan sampai dengan penyimpanan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Sedangkan pengertian tata usaha menurut pedoman pelayanan tata usaha untuk perguruan tinggi adalah segenap kegiatan pengelolaan surat menyurat, yaitu menghimpun atau menerima, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bagian keterangan yang diperlukan oleh organisasi ini. Dengan pengertian ini, maka tata laksana atau tata usaha bukan hanya meliputi surat-surat saja, tetapi semua bahan keterangan atau informasi yang berwujud warkat. Pekerjaan tata usaha meliputi rangkaian aktivitas yang menghimpun, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha dalam kerjasama. Nah, di sini kita bicara tentang proses administrasi ketatausahaan. Pekerjaan ketatausahaan bukan monopoli petugas administrasi saja, tetapi juga pegawai edukatif. Dalam bagian ini akan disajikan kegiatan tata usaha khususnya yang dilakukan oleh tenaga administratif. Bagian ketatausahaan sekolah dimaksudkan untuk dapat mempermudah proses penyelenggaraan di sekolah. Secara terperinci, kegiatan yang dibantu kemudahannya sebagai berikut. Ada kegiatan yang menyangkut manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum ini adalah segala proses penyelenggaraan yang bertujuan memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar agar efektif dan efisien. Penyusunan jadwal, pembuatan kalender akademik, dan sebagainya biasanya dilakukan oleh kepala sekolah atau diserahkan kepada beberapa orang guru. Mereka hanya mengerjakan penyusunan, tetapi pengerjaannya penulisan ke papan tulis besar diserahkan ke tata usaha. Kemudian kegiatan yang menyangkut manajemen siswa. Pekerjaan tata usaha yang menunjang manajemen siswa banyak berhubungan dengan hak dan kewajiban sebagai pegawai negeri sipil. Antara lainnya, yang pertama, mendaftar calon siswa mulai dari pengadaan formulir. Yang kedua, mengisi bukti induk dan buku klaper. Yang ketiga, mengurus dan mengatur warkat-warkat jika ada pemindahan siswa. Yang keempat, mengisi daftar presensi sampai menghitung prosentasenya. Yang kelima, mengatur ruang kelas, ruang laboratorium, dan ruang kegiatan yang lainnya. Yang keenam, membuat laporan dan statistik mengenai keadaan siswa setiap bulan dan setiap tahunnya. Nah, selanjutnya ada kegiatan yang menyangkut manajemen personil. Nah, di sini pekerjaan tata usaha yang menunjang manajemen personil banyak berhubungan dengan hak dan kewajiban sebagai pegawai sipil, antara lainnya. Yang pertama itu ada melaksanakan pengetikan dan pengaturan warkat untuk pengangkatan sebagai pegawai negeri, mengatur permintaan tanda tangan dari kepala sekolah dan mengirimkannya. Kemudian yang kedua, membantu memperbanyak salinan surat-surat keputusan serta lampiran-lampiran yang dibutuhkan untuk pengurusan kenaikan pangkat.
penggunaan hak cuti atau pensiun. Nah, yang ketiga, menyiapkan, menyimpan, dan mengisi kartu pegawai. Yang keempat, menyiapkan belangko-belangko presensi pegawai. Yang kelima, membantu kepala sekolah dalam membuat laporan statistik, keadaan pegawai edukatif, dan administratif. Kemudian ada juga kegiatan yang mengenai penataan inventaris di sekolah. Nah, di sini juga ada beberapa bagiannya, yaitu yang pertama pekerjaan inventaris sebenarnya menyangkut bagian manajemen sarana, yaitu mencatat keluar masuknya barang, pemeliharaan, dan penyimpanan. Pekerjaan ketetausahaan yang menyangkut penataan inventaris meliputi pencatatan masuknya barang-barang, member label, dan nomor inventaris, mengklasifikasikannya. Kemudian yang kedua, pencatatan keluarnya barang-barang, misalnya digunakannya, dipinjamkannya, dihibahkannya, atau diberikan kepada lembaga lain atau perseorangan, disingkirkan. Kemudian ini juga ada kegiatan yang menunjang penataan surat menyurat. Kegiatan yang dikerjakan dalam penataan surat-surat dipisahkan menjadi pengurusan surat menyurat masuk, pengurusan penyimpanan surat atau kearsipan, dan pengurusan surat-surat keluar. Nah, di sini juga ada beberapa. Yang pertama, pengurusan surat-surat masuk agenda. Ada mencatat nomor dan tanggal surat dalam buku agenda surat masuk yang kolomnya terdiri dari tanggal diterimanya surat, nomor urut, kode alamat surat, nomor surat, pokok surat atau keterangan dari surat. Kemudian menyerahkan surat kepada alamat. Nah, di sini juga ada surat dibaca oleh alamat yang dituju dan diberikan disposisi. Kemudian surat dikembalikan kepada tata usaha untuk dibuatkannya balasan jika memang dikehendaki demikian. Nah, kemudian tata usaha melaksanakan disposisi. Lanjut, tata usaha menyerahkan kembali surat tersebut kepada bagian yang mengurus surat keluar. Kemudian pengurusan surat keluar ekspedisi. Nah, di sini pengurusan surat keluar dilakukannya dengan urutan. Ada surat yang sudah diketik diserahkan kepada kepala sekolah untuk disetujui dan dimintai tanda tangannya. Lanjut, membubuhkan cap di sebelah kiri tanda tangan pemimpin. Nah, lanjut, memasukkannya surat yang akan dikirim ke dalam sampul dan mengarsipkan surat tembusannya menurut cara pengarsipannya. Kemudian mencatat surat akan dikirim ke dalam buku ekspedisi. Kemudian mengirimkan surat tersebut ke alamat. Selanjutnya juga ada pengaturan penyimpanan surat atau pengarsipan. Surat-surat yang sudah diselesai diproses lalu diarsipkan. Kegiatan kearsipan ini adalah menyimpan dan memelihara arsip tersebut ke dalam filing kabinet atau almari arsip agar tetap utuh dan mudah dicari kembali apabila diperlukan. Nah, di sini juga ada cara-caranya digunakan sebagai pedoman dalam penyimpanan arsip dilakukan. Yang pertama ada menurut tanggal masuknya surat. Yang kedua menurut pokok atau surat. Yang ketiga menurut daerah asal surat. Nah, yang keempat menurut abjad nama pengiriman surat. Untuk lebih mudahnya kita bisa pahami biasanya warkat arsip tersebut dimasukkan ke dalam ordner agar bahan-bahan tersebut dari kertas ini tidak bekas rusak dimakan yang ngengat. Makanya sebaiknya diperlukan kapur barus. Nah, selanjutnya juga ada kegiatan yang mengenai keuangan. Dalam keuangan sekolah ada bermacam-macam bendahara. Bermacam-macam bendahara yang ada mengerjakannya itu administrasi keuangan. Bendahara negara yang diangkat dan ditetapkan dengan surat keputusan yang mempunyai tugas menerima, membagikan, dan mempertanggungjawabkan. Yang dimaksud di sini adalah bendahara yang mengurusi gaji pegawai dan mengurusi uang otorisasi. Uang otorisasi ini atau uang yang dipertanggungjawabkan proses pengajuan permintaannya sampai dengan proses pengambilannya gaji. Kemudian
kegiatan yang menunjang manajemen sarana, kegiatan ketetausahaan yang menyangkut administrasi sarana yang sebenarnya sebagian besar telah berhubungan dengan ketetausahaan yang mengenai inventarisasi. Nah, di samping penataan inventaris, tata usaha yang lainnya adalah ketetausahaan yang mengenai perencanaan yang dimulai dari mendaftar alat atau sarana, menyeleksi dan mendaftar kebutuhan. Selain kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan yang berhubungan dengan bidang garapan administrasi sekolah adalah masih ada satu kegiatan lainnya, yaitu kegiatan yang menunjang pengaturan tata ruang kantor, termasuk juga halaman dan ruang-ruang lainnya. Baiklah, seperti penjelasan di atas tadi, ada tata ruang kantor yang termasuk ruang-ruang lainnya, yaitu kita masuk pembahasan selanjutnya tentang tata ruang kantor dan sekolah. Ada pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Kemudian bagian seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu berpergian. Kemudian aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak yang pendek. Selanjutnya juga ada meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Kemudian pergunakan meja dan kursi dengan ukuran yang sama dalam sebuah ruangan. Kemudian menyusun meja harus sedemikian rupa sehingga tidak ada pegawai yang terpaksa menghadap pada sumber cahaya. Kemudian kesatuan yang banyak berhubungan dengan masyarakat harus ditempatkan di bagian depan. Selanjutnya, satuan yang dipekerjakan bersifat gaduh sebaiknya ditempatkan dekat jendela dan hendaknya dijauhkan dari satuan lainnya. Kemudian hendaknya tempat arsip-arsip kantor berada pada dinding atau susun tangga yang mudah terjangkau oleh petugas. Kemudian bentuk-bentuk dari tata ruang kantor ini ada tata ruang tertutup. Suatu tata ruang dikatakan terpisah-pisah atau tertutup apabila susunan ruang untuk bekerja terbagi-bagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu keuntungannya dilihat dari moral pekerjaan atau staf tetap terjaga. Kemudian pekerjaan yang sifatnya rahasia tetap terjaga. Kemudian menghindari gangguan dari pekerjaan satu ke yang lainnya. Pemimpin akan lebih tenang dalam mengerjakan tugasnya karena tidak terganggu oleh kegiatan para karyawan. Nah, dilihat dari kelemahannya ini, pengawasan lebih sulit dilakukan karena terhalangnya oleh penyekat. Nah, kemudian cahaya sulit masuk dan udara sulit beredar sehingga suasana lebih pengap dan gerah. Kemudian apabila diperlukan tukar tempat antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit dilakukan dan sulit merubah ruangan. Kemudian apabila terjadi penambahan pegawai atau alat-alat kantor ataupun perubahan mengenai proses penyelesaian suatu pekerjaan agak sulit. Kemudian di sini juga ada tata ruang yang terbuka. Yang tadi kan ada tata ruang tertutup, sekarang tata ruang terbuka. Dalam susunan ini, ruang yang dipergunakan untuk ruang bekerja tidak dipisah-pisahkan atau tidak menggunakannya penyekat, tetapi semua aktivitasnya dilaksanakan pada satu ruang besar, terbuka sehingga semua yang bekerja tampak mudah diamati dari satu sudut pandang. Nah, dilihat dari keuntungannya, pengawasan lebih mudah dan efektif terhadap segenap pegawai. Kemudian hubungan antar pegawai cepat dan mudah, memperancar arus pekerjaan dari meja satu ke meja yang lainnya tanpa orangnya harus mondar-mandir meninggalkan tempat kerja. Lalu cahaya mudah masuk dan udara mudah beredar. Kemudian mudah merubah ruangan. Lanjut, perubahan organisasi menyebabkan perubahan tata ruang dapat dilayani dengan cepat dan luas. Apabila terjadi penambahan pegawai atau alat-alat kontragak, sulit menampungnya. Kenapa? Karena ruangan itu terbatas. Nah, tadi dilihat dari segi keuntungannya. Sekarang dilihat dari segi kelemahannya. Ada beberapa, dapat merendahkan moral atau staf karena cara hidup yang diawasi terus-menerus. Kemudian akan mengurangi keamanan bagi pekerjaan rahasia. Lalu pekerjaan yang akan hilang dari kepribadian. Apabila ada
Apabila ada pekerja yang ngobrol dan bermalas-malasan antar teman sekerja dapat mengganggu yang lainnya. Peralatan kantor yang dapat menimbulkan suara gaduh akan mengganggu pekerjaan lainnya yang membutuhkan ketenangan. Kemudian pemimpin lebih terganggu ketenangan kerjaannya jika dibandingkan dengan ruangan tertutup tadi. Lalu tata ruang kantor semi tertutup. Ruang kantor itu adalah ruang yang disekat hanya setinggi 1,5 meter. Ya begitulah kisarannya. Keuntungan ruang kantor semi tertutup adalah untuk menjaga privasi kerja. Kerugian ruang kantor semi tertutup adalah perubahan tempat lebih sulit dilakukan. Kemudian dilihat dari lingkungan fisik kantor, salah satu yang harus diperhatikan dalam perencanaan gedung atau fisik kantor adalah lokasinya itu sendiri. Di samping itu, faktor penting yang harus mendapatkan perhatian adalah faktor lingkungannya. Apabila kehadiran suatu kantor tidak dikehendaki oleh lingkungannya masyarakat, maka kantor tersebut tidak dapat bertahan lama dan akhirnya akan mati. Karena itu pula, faktor lain yang harus diperhatikan di antara lainnya pengembangan kantor di masa yang akan datang. Nah, kemudian gambaran perkembangan wilayah di masa datang, sumber tenaga kerja, dan kebutuhan kantor. Lalu ada juga udara yang bersih dan segar, ongkos pemeliharaannya yang rendah, fasilitas-fasilitas angkutannya yang lebih mudah. Nah, dilihat dari faktor-faktor mempengaruhi tata ruang ini, di sini juga ada perencanaan cahaya. Penerangan cahaya yang baik akan diperoleh beberapa keuntungan, antara lainnya hasil pekerjaan akan lebih produktivitas bertambah, berkualitas pekerjaannya lebih baik, kesalahan-kesalahan itu akan minim yang timbul atau berkurang. Semangat pekerja dari pegawai itu lebih baik, mengurangi ketegangan dan kelelahan. Kemudian perencanaan warna, dengan menggunakan warna yang tepat dan baik akan diperoleh keuntungannya, antara lain kantor menjadi tampak menyenangkan dan menarik pandangan, mempunyai akibat yang tidak langsung terhadap efisiensi produktivitas, mencegah kesilauan akibat cahaya yang berlebihan, memelihara kegembiraan, ketenangan, dan semangat bekerja pegawai, mengurangi rasa tertekan sehingga pegawai merasa lega dan bebas. Para ahli membedakan 3 warna pokok, yaitu warna merah adalah warna yang menggambarkan panas dan kegembiraan dalam kegiatan kerja. Warna merah dapat digunakan bagi alat untuk merangsang panca indera dan jiwa agar semangat dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, kemudian warna kuning. Di sini warna kuning menggambarkan kehangatan matahari dan berfungsi untuk merangsang mata dan syaraf, sehingga dapat menimbulkan perasaan riang, gembira dengan melenyapkan perasaan yang lagi tertekan. Kemudian warna biru sebagai warna dari langit dan samudra yang menggambarkan ketentraman dan keluasan. Warna ini mempunyai pengaruh mengurangi ketegangan otot-otot tubuh dan tekanan darah. Kemudian menurut Natty Todd, menggunakan bahwa warna memberikan pengaruh terhadap tamu yang datang, di antara lainnya kepercayaan terhadap kantor itu sendiri. Bahwasanya di kantor itu sudah memiliki PD yang tinggi sehingga tamu-tamu yang datang itu menjadi lebih nyaman. Kemudian efisiensi atau produktivitas. Lalu ada moral. Kemudian perencanaan udara. Nah, di sini dengan pengaturan udara yang tepat dan baik, maka diperolehnya keuntungan antara lain kenyamanan bekerja sebagai pegawai yang terjamin, produktivitas kerja yang lebih tinggi, kualitas pekerja yang lebih baik, semangat kerja yang lebih tinggi, sehingga pegawai terpelihara dengan baik, lalu kesan yang lebih baik daripada tamu. Selanjutnya ada materi tentang peranan guru dalam administrasi. Telah disebutkan bahwa tugas utama guru yaitu mengelola proses belajar mengajar di sekolah. Sekolah merupakan subsistem pendidikan nasional, dan di samping sekolah, sistem pendidikan nasional itu juga mempunyai komponen lainnya. Guru harus juga memahami apa yang terjadi di lingkungan kerjanya.
Di sekolah, guru berada dalam kegiatan administrasi sekolah, terutama ketetausahaan sekolah. Sekolah merupakan kegiatannya untuk menghasilkan lulusan yang jumlah serta mutunya telah ditetapkan. Dalam lingkup administrasi atau ketetausahaan sekolah itu, peranan guru amatlah penting, seperti pendapatan kebijaksanaan dan melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pembiayaan, dan penilaian kegiatan-kegiatan kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, dan lainnya. Baiklah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.